Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meina Widuri dari SMP Negeri 4 Dumai. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Dedap Durhaka. Alkisah. Pada zaman dahulu di sebuah desa yang bernama Tanjung Sekudi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama si Dedap. Setelah diazankan oleh sang ayah pun menimang-nimang sang bayi. Nang ning ning nang neng nang ning ning nang neng. Dedap anak ayah. Besar nanti berbakti kepada orang tua ya nak. Begitulah sang ayah sambil menimang-nimang putranya. Hari berganti hari, tahun pun berganti. Dedap bukanlah anak kecil lagi, kini Dedap sudah tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Dedap bersama teman-temannya duduk di tepi pantai. Tiba-tiba datang seorang saudagar kaya raya menghampiri mereka. Saudagar itu pun berkata, "Assalamualaikum wahai anak muda. Kalau boleh saya tahu apa nama kampung ini?" kata saudagar tersebut. Si Dedap pun menjawab, "Waalaikumsalam tuan. Nama kampung ini Tanjung Sekudi. Kalau kami ini boleh tahu, tuan ini berasal dari mana dan mau kemana?" "Saya berasal dari kapal yang berada di sana, menunjuk kapal besar yang berada di tepi pantai tersebut. Kapal kami sudah dalam sedikit kerusakan. Sementara kapal diperbaiki, kami semua berkeliling-keliling di tepi pantai," kata saudagar tersebut. Mendengar hal tersebut, timbullah keinginan si Dedap, ingin menawarkan diri untuk meminta pekerjaan kepada saudagar tersebut. Dan saudagar tersebut pun menerimanya. "Baiklah anak muda, jika memang tekadmu kuat untuk bekerja dengan saya, maka bawalah perbekalan yang banyak, karena kita akan berlayar lama," jawab saudagar tersebut. Dengan perasaan yang sangat-sangat gembira, Dedap berkata sambil terbata-bata, "Terima kasih tuan, terima kasih. Kalau begitu, biarlah saya memberitahukan hal ini kepada emak saya." Dedap pun bergegas-gegas menuju rumah dan memberitahukan hal ini kepada emaknya. "Mak, Dedap dapat kerja, Mak. Dedap dapat kerja." Sang ibu pun berkata, "Alhamdulillah nak, engkau dapat kerja. Kerja apa tu nak?" "Kerja kapal, Mak," kata si Dedap dengan mata yang berbinar-binar. Walaupun dengan berat hati, emak si Dedap harus melepas kepergian anaknya itu. Namun, sang ibu tetap mengiringinya dengan doa dan membekalkannya dengan makanan kesukaannya. "Baiklah nak, jika memang tekadmu kuat untuk bekerja dengan orang tersebut, pergilah. Hati-hati di kampung orang lain. Emak ada dedak pais panggang keluang makanan kesukaan engkau." "Terima kasih, Mak. Dedap janji, Dedap akan bahagiakan emak. Dedap pergi ya, Mak." Teman-teman, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Dedap tak kunjung pulang. Sang ibu pun bermenung dan berucap di depan pintu rumahnya, "Manalah Dedap agaknya. Dah lama tak ada kabar tentang dia. Sehatkah dia? Sakitkah dia? Hidupkah dia? Matikah dia? Tak ingat dia dengan emaknya lagi." Tiba-tiba datang seseorang memberitahukan kepada emaknya bahwa si Dedap berada di pelabuhan. Sang ibu pun bergegas membungkuskan makanan kesukaan si Dedap dan membawanya ke pelabuhan. Sang ibu pun menjumpai anaknya. Tetapi tak disangka dan diduga, Dedap tidak mengakui emaknya. "Dedap, Dedap anakku, kau dah balik nak. Ini emak nak." "Nah,
Emak ada tidak pais panggang keluang, makanan kesukaan engkau. Cis! Siapa engkau? Orang tua tidak tahu diri, beraninya engkau mengaku aku sebagai anakmu, kata si Dedap dengan suara yang lantang. Sambil menangis, ibu tua itu pun berdoa, kata, Dedap, ini emak nak, emak yang mengandung engkau selama 9 bulan. Emak juga yang membesarkan engkau. Tak ingat lagi kau ingat emak nak. Dedap bukan iba melihat ibunya, namun malah pertama marah. Ia pun mendorong orang tua tersebut hingga tersungkur ke lantai. Tiba-tiba saja ibu tua itu pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jika memang benar Dedap putraku, anak yang ku kandung selama 9 bulan, tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Tunjukkanlah kebesaranmu ya Allah. Dengan tak semena-mena, hujan deras, petir bersambung, angin puting beliung menghantam kapas si Dedap. Seketika terdengar suara si Dedap meminta ampun kepadanya. Ma, ampunkan Dedap, Ma, ampunkan Dedap, Ma. Dedap janji, Dedap tak buat lagi, Ma, ampunkan Dedap, Ma. Namun, apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang dikeluarkan dari sang ibu tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya, Dedap menjadi batu dan kapalnya menjadi sebuah pulau. Yang hingga kini, pulau tersebut berada di Bandung, Tanjung Sugudi. Tepatnya di depan Pulau Bengkalis. Kononnya, di pulau tersebut tumbuhlah pohon mempelam, manis, dan masam. Teman-teman, dari cerita di atas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh tidak mengenang jasa kedua orang tua, apalagi ibu. Kata-kata yang dikeluarkan dari sang ibu adalah doa dan selalu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, sekianlah dari cerita saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.